Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar materi norma yang berlaku di masyarakat, ya. Oke, materi ini adalah materi PPKN kelas 7 di semester 1. Nah, ada 3 tujuan atau 3 target pembelajaran yang hendak dicapai apabila kita belajar materi ini. Yang pertama adalah kita bisa memahami makna norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian juga kita bisa menjelaskan ya makna norma yang berlaku di masyarakat. Dan yang ketiga adalah kita bisa menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Oke, selanjutnya adalah kita awali dengan penjelasan latar belakang bahwa menurut Aristoteles, manusia itu adalah zoon politikon. Artinya, manusia itu adalah makhluk sosial yang dikodratkan hidup bersamaan. Ya, tidak bisa manusia itu hidup sendiri, gitu kan? Karena manusia itu pasti perlu yang namanya berorganisasi, ya. Perlu menjalin hubungan antar manusia atau dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, di dalam kehidupan masyarakat itu ada 3 komponen ya utama. Yang pertama adalah adanya manusia itu sendiri sebagai sebuah individu. Yang kemudian apabila manusia-manusia itu berkumpul maka akan membentuk kelompok masyarakat, ya. Nah, lalu setelah terbentuk yang namanya kelompok masyarakat, supaya kelompok masyarakat tersebut berjalan ya tertib, maka adanya sebuah aturan atau ketertiban yang kemudian ingin dicapai. Nah, selanjutnya apa sih yang kemudian yang dimaksud dengan ketertiban itu sendiri, ya? Nah, ketertiban itu sendiri sebetulnya berawal dari norma. Nah, norma diartikan itu sebagai kaidah atau aturan-aturan hidup yang mengatur tingkah laku manusia dan bersifat mengikat. Pengertian mengikat di sini adalah bahwa setiap orang yang berada di dalam kehidupan, ya, di dalam kehidupan masyarakat itu wajib menaatinya. Bagi yang melanggar tentu akan mendapatkan sanksi tertentu. Nah, tujuan dari adanya norma yaitu adalah pada dasarnya adalah untuk menjamin terciptanya ketertiban yang ada di masyarakat. Nah, norma itu sendiri dibagi ke dalam 4 jenis, ya. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama ini adalah norma yang berasal dari Tuhan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain atau mengatur manusia dengan Tuhannya. Nah, jika kita melanggar norma agama, maka sanksi yang didapat adalah dosa yang biasanya tidak dirasakan pada saat itu juga. Nah, kemudian yang kedua adalah norma kesusilaan. Secara pengertian, norma kesusilaan ini adalah aturan-aturan tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik yang bersumber dari hati nurani manusia, ya. Jadi kalau misalkan seseorang melanggar norma kesusilaan, itu biasanya mereka akan merasakan rasa bersalah atau penyesalan. Nah, karena memang dasarnya bahwa norma kesusilaan ini berasal dari hati nurani, ya. Yang kemudian yang ketiga adalah norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini adalah aturan-aturan tingkah laku yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat, ya, tertentu, ya, yang bersumber dari pergaulan atau adat istiadat, budaya atau tradisi setempat. Nah, ada kata kunci di sini, yaitu adalah masyarakat tertentu. Jadi norma kesopanan ini itu bisa dibedakan berdasarkan wilayah, ya, berdasarkan wilayah atau berdasarkan waktu, gitu kan. Ya, misalkan ya kita tahu bahwa budaya masyarakat Asia itu berbeda dengan budaya masyarakat Barat, gitu kan. Budaya masyarakat Indonesia itu berbeda dengan budaya masyarakat Malaysia, berbeda dengan budaya masyarakat Singapura, ya, dan negara-negara yang lainnya. Di sini ada semacam bahwa ketentuan bahwa norma kesopanan ini itu dibentuk karena adanya budaya atau tradisi tertentu yang berlaku di masyarakat, ya. Kemudian kita lanjutkan. Yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum ini adalah aturan, ya, sekumpulan aturan yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang yang bersifat mengikat dan memaksa, ya. Negara berkuasa untuk memaksakan aturan-aturan hukum agar dipatuhi, dan bagi siapa saja yang bertindak melawan norma hukum maka akan didapatkan sanksi, ya. Sanksinya itu langsung dijatuhi hukuman. Oke,
kita bicara dalam konteks Indonesia, bahwa di negara Indonesia itu sendiri, norma itu pada dasarnya semua berasal dari ideologi negara kita, yaitu adalah Pancasila. Ya, kemudian Pancasila ini memiliki turunan, ya, memiliki aturan-aturan yang kemudian itu dijadikan sebagai norma hukum, ya, norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, norma hukum dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, ya. Yaitu adalah diantaranya misalnya ada Undang-Undang Dasar, kemudian ada TAP MPR, ada undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ya, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, ya, Perda dan ke bawahnya. Nah, norma-norma hukum tersebut itu dibuat oleh lembaga negara tertentu, gitu kan, oleh lembaga negara tertentu atau pejabat negara tertentu yang memang tujuannya adalah mengatur, gitu kan. Dan tadi apabila ada pelanggaran yang dilakukan, maka konsekuensinya itu langsung didapatkan. Misalkan di sini kita lihat dulu, ya, bahwa ada contoh terkait dengan norma hukum yang menjadi landasan, ya, yang menjadi landasan norma hukum di Indonesia adalah satu, misalkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang bunyinya adalah bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Yang kedua, itu adalah pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala warga negara itu kedudukannya bersamaan di depan hukum. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualinya, ya. Itu adalah contoh dari norma hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Kemudian jika kita bertanya, gitu kan, sebenarnya apa sih arti penting norma bagi kehidupan manusia itu sendiri, gitu kan? Ada 4, ya, paling tidak ada 4 arti penting norma bagi kehidupan manusia. Yang pertama adalah membatasi tingkah laku manusia itu sendiri dari kecurangan, kejahatan, perbuatan yang mengganggu orang lain, gitu kan, yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Yang kedua, yaitu adalah menjadi pedoman penuntun tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga adalah menciptakan kehidupan yang aman, tertib, serasi dan selaras. Dan tujuan yang paling utama, yaitu yang keempat, adalah membentuk budi pekerti manusia yang baik, perilaku yang patuh, sadar hukum, dan memiliki akhlak mulia. Nah, kita lihat ada sebuah nasihat dari Ibnu Qayyim bahwa agama itu sendiri secara menyeluruh adalah akhlak. Barang siapa yang mengungguli dirimu dalam akhlak, berarti ia mengungguli dirimu dalam beragama. Nah, kalau kita lihat dalam konteks kita sebagai masyarakat Indonesia, maka, gitu kan, kita cukup, gitu kan, mengacu kepada Pancasila itu sendiri sebagai dasar kita dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalamnya sudah lengkap, gitu kan, mengatur kehidupan kita sebagai orang yang beragama, kemudian sebagai individu, atau mengatur kita secara keseluruhan sebagai makhluk sosial, ya. Oke, untuk hari ini, ya, pengantar materi norma cukup itu dulu. Selanjutnya nanti kita akan bertemu di video-video berikutnya. Dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.